Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk Polri 2025. Bagi kalian yang benar-benar mau lolos seleksi Polri tahun 2025 ini, silahkan hubungin kami di WA 085947268588. Oke? Ya, dan bagi Sobat KP yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan ringankan jari Anda untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pada soal-soal yang sudah saya persiapkan. Dalam video kali ini saya akan fokus membahas tentang soal penalaran numerik. Ya, soal ini merupakan bagian dari tes akademik Polri dan juga ada manfaatnya juga untuk persiapan psikotes yang berhubungan dengan matematika ya atau kemampuan numerik. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan ya. Oke, mari kita masuk ke soal yang nomor 1. Sebuah gambar kolam renang memiliki panjang 40 cm dan lebarnya 32 cm. Oke, jika panjang kolam sebenarnya adalah 30 meter, berapa lebar kolam renang yang sebenarnya? Oke, mari kita lihat ya. Ini sebetulnya adalah perbandingan senilai. Kalau 40 cm itu sama dengan 32 cm, ya. Kalau 40 cm itu sama dengan 30 meter, kalau 32 cm sama dengan berapa? Panjang aslinya, begitu ya, oke. Nah, apakah ini kira-kira akan turun atau naik? Iya, oke. Kita lihat ya. 40 cm menjadi 30 meter. Kalau 32, ini pasti akan turun. Nah, kalau seperti ini itu namanya perbandingan senilai. Kenapa? Karena variabel sentimeternya turun, maka variabel meternya juga tuh turun. Oke, maksudnya variabel pada gambar dan juga variabel panjang pada yang sebenarnya, panjang sebenarnya. Oke, nah ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu berarti dikalikan silang. Oke, berarti ini sama dengan 40 dikalikan 40 cm kali X meter dan juga 32 dikalikan 30. X sama dengan 32 kali 30 per 40. Nah, sekarang gimana cara menjawabnya? Oke, sebelum kita hitung kita bisa kecilkan dulu ya. Misalnya ini. Ya, ini ada 40, ini ada 30. Oke. Sama-sama dibagi 10 berarti ini sama dengan 3. Oke, ya. 30 dibagi 3 sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3, 40 dibagi 10 sama dengan 4, gitu ya. Oke. Nah, sekarang masih bisa lagi nggak? Bisa. Kita lihat ya. 32 dibagi 4. Ini berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. 32 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 8 ya. 34 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, sekarang baru kita kalikan 8 kali 3 sama dengan 24. Gitu ya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie, 24 meter. Oke, jelas ya Sobat KP semuanya. Ya, berikutnya soal nomor 2. Sebuah perusahaan konveksi perumahan dapat mencetak 424 buah kaos selama 8 jam. Berapa banyak kaos yang dapat dibuat selama 12 jam? Sama, ini masih perbandingan senilai. Kalau 8 jam itu dia bisa 8 jam bisa menghasilkan 424 kaos. Kalau 12 jam berapa kaos? Oke, ya. Sebetulnya ada banyak cara ya untuk ini kali silang juga. Nah, sebelum kali silang sebetulnya bisa juga kita sederhanakan dulu ya. Oke, ya, saya kira kita cari yang cepat saja ya, yang sudah saya siapin. Oke, berarti ini kita kalikan silang, hasilnya sama dengan ini 8 kali X sama dengan 8X, 424 kali 12. Oke, 8X sama dengan 424 kali 12. Kemudian
X sama dengan, berarti dibagi 8 ya ini ya. Oke, kita lihat. Nah, 424 kali 12 dibagi 8. Nah, berapa hasilnya? Ya, 12 bisa kita kecilkan dengan 8. Berapa itu? Sama-sama dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi 4. Oke, berarti hasilnya ini bisa 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke, ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, ya. Kemudian, jelas ya? Sekarang, 424 dibagi 2 itu sama dengan 212. 212. Oke. Nah, kemudian 212 ini kita kalikan dengan 3. Berarti 636. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, 636. Oke. Jelas ya Sobat GB semuanya? Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Biaya sewa kamar hotel selama 5 hari adalah 1.237.500. Jika Anda hanya menginap selama 3 hari, berapa biayanya? Oke, ini juga sama. Perbandingan senilai juga. Oke, jadi 5 hari sama dengan 1.237.500. Kalau 3 hari berapa? Tetap kali silang lagi ya. Oke. Nah, kali silang itu ya. Ini kita bisa bagi ya. Ini kan 1, 2, 3, 7. Kita bagi 5 dulu juga bisa ya. 1, 2, 3, 7 kita bagi 5. Itu sama dengan berapa? Ya. 12 bagi 3. Sorry. Ya, 12 bagi 5 ya. Ini kalau kita tulis di sini. 12 bagi 5 itu sama dengan 2. Oke, misalnya ya. Ya, seterusnya ya. 12 bagi 5 sama dengan 2. Oke. 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Sisanya berapa? Sisanya 2. Oke, sekarang ada 23. 23 dibagi 5, 20 dibagi 5 sama dengan berapa? 4. Oke, iya. Berarti ini 4 ya. Ya, 4. Kemudian 4 kali 5 20. Sisanya 3. 37 dibagi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Oke ya. Iya, 7 kali 5 35. Oke, 37 kurangi 35 sama dengan 2 ya, 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah berapa? 1475. Oke. 14. Sorry, ini tadi berapa? 12. Ini 2 ya. 2475. Ya, oke. 2475 kemudian kita kalikan berapa? Ya. Oke, 2475 kita kalikan 3 sama dengan 742,500. Gitu ya, oke. Jadi ini tadi ya. Ini kita bagi ini sama dengan hasilnya adalah 24750. Oke. Kemudian kita kalikan 3. Hasilnya sama dengan 74250. Gitu ya, Sobat GP. Berikutnya soal nomor 4. Setengah kilogram gula pasir adalah 6.500. Jika ibu hanya membeli 200 gram. Nah, kita harus mengubah dulu. Setengah kilogram itu sama dengan berapa? Sama dengan 500 gram ya. Berarti 500 gram harganya 6.500. Kalau 200 gram berapa? Ini masih sama senilai juga ya. Oke, berarti ini bisa kita bagi, sama-sama kita bagi 100 ya. Ini ya, kita bagi 100. Ini hasilnya 5. Ini hasilnya 2. Oke ya. Berarti 5x sama dengan 2 kali 6. 6.500 itu kalau kali 2 sama dengan 13.000 ya. Oke ya. Jadi 13.000 dibagi 5. Iya, sama dengan berapa? 2.600. Begitu ya. Oke. Jelas ya rekan-rekan? Maksud saya tadi ini adalah kita mengecilkan tadi ya. Oke. Banyak cara. Berikutnya soal nomor 5. Ya. Untuk menempuh jarak 240 km, kendaraan Anda membutuhkan 8 liter bahan bakar. Oke, kalau di dalam tangki bensinnya ada 12 liter, jarak yang bisa ditempuh kira-kira berapa? Oke, kita lihat ya. Ini sama, perbandingan senilai juga. Ya, 240 km kita butuh 8 liter. Nah, kalau ada 12 liter, sama dengan berapa? Oke, berarti naik ya.
Nah, itu tetap kali silang. Kali silang gimana? Ini aja kita bagi dulu. Ini dibagi ini sama dengan berapa? 30 ya. Oke, ini kita bagi 30. Nah, 30 kali 12. 3 kali 12 berapa? Iya, 3 kali 12 itu adalah 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 6. 360. Pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke? Iya. Berikutnya soal nomor 6. Sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Oke. Untuk sampai ke tempat tujuan. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya. Gampang ya. Kita lihat. Kalau kecepatannya 56 km per jam, itu butuh waktu 5 jam. Kalau kecepatan kalau waktunya 4 jam, berarti kecepatannya naik atau turun? Kecepatannya harus naik. Ini namanya berbalik nilai. Ya, ini namanya berbalik nilai. Kenapa? Kalau kecepatannya makin tinggi, dia makin sedikit ya. Ini waktunya makin lama. Oke, berarti ini kecepatannya makin tinggi ya. Oke. Nah, ini namanya berbalik nilai. Kenapa? Karena ini ke sini naik. Oke, ini ke sini turun. Oke. Ini pasti kan lebih banyak ya, kecepatannya lebih tinggi. Oke, nah kalau berbalik nilai seperti ini kali lurus. Oke, kali lurus ya. Iya, nah kali lurus. Berarti 4x ya, ini kali ini sama dengan 4x. Oke, kemudian 56 kali 5. 56 kali 5 berapa? 5 kali 6 30 ya. 5 kali 6 30. 5 kali 5 250. 250 ditambah 30 berarti 280. Oke. 280 dibagi 4 sama dengan berapa? Oke, 28 dibagi 4. Kita lihat ya. Ya. 280 dibagi 4, 28 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 7 ya. Oke, 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Berarti angkanya depan 70 km per jam. Gitu ya, Sobat GP? Ya, gampang. Berikutnya soal nomor 7. Oke, ini tentang persentase. Andi membeli buku seharga 56.000. Kemudian ia menjual lagi buku itu dengan keuntungan 16%. Berarti 16% dari 56.000. Berapa itu? Oke, kita lihat ya. 16% dari, nah ini rumusnya, sorry. Harga pokoknya 56.000, untungnya 16%. Berarti harga jualnya sama dengan harga pokok plus untung. Nah, kita cari untungnya dulu. 16% dari 56.000. 16% berarti 16 per 100 ya. 16 per 100 kali 56.000 itu sama juga dengan 8.960. Nah, 8.960 ini kita tambahkan pada 56. Oke, hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah berapa? 64960. 64960 berarti pilihan jawaban yang tepat adalah Eko. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 8. Amir membeli 200 buah semangka dengan harga 700.000. Dari sini kita sudah tahu ya. Kalau harga pokoknya per buahnya adalah berapa ini? 700.000 dibagi 200 berarti sama dengan 3.500 ya, 3,5. Oke, berarti satu semangkanya harganya 3.500. Kemudian menjualnya dengan harga 48 per lusin. Nah, ini dijual 48 per lusin. Nah, kita ada satu lusin berapa biji? 12 ya. Berarti 48 kita bagi 12 dulu. Kita cari ya. Oke. Nah, jadi ini tadi adalah harga per buahnya. Oke, kemudian harga pokoknya ya. Kemudian harga jualnya adalah berapa? 4.000 di ya, harga jualnya adalah 4.000. Kenapa? Karena 48 dibagi 12 itu sama dengan 4.000. Jadi untung berapa? Untung 500 untuk satu buahnya. Nah, laba per buahnya itu sama dengan 500. Dari mana? Dari harga pokok, harga jualnya 4.000, harga belinya 3.500. Nah, jadi ya
persentase untung, kalau mencari persentase untung berarti apa? Keuntungannya 500 per 3.500. Oke, 500 per 3.500 kali 100%. Oke, berarti sama dengan berapa? Ini kita coret ya. Ini kita coret. Ups, sorry, maaf, bukan. Ini maksud saya, ini kita coret ya. Oke, ini kita coret. Nah, berarti 500 dibagi 35. 500 bagi 35 itu hasilnya 14. 10 per 3 betul ya? 14 10 per 35. Bukan ya? Ya, 14 10 per 35 betul. Sama-sama kita bagi 2. Ini kita kecilkan 10 per 35-nya. Oke. Ya, kita bagi kita bagi 10 ya. Sorry, maksudnya dibagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2, oke. 35 bagi 5 sama dengan 7, berarti 2 per 7. Pilihan jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, jelas ya? Ya, soal berikutnya nomor 9. Oke, seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga 392.000 dan ia mendapatkan keuntungan 22,5%. Jadi, dalam harga 292 ini sudah ada keuntungan 22,5%. Berarti ya, kita ingat ya, rumus harga jual. Oke. Harga jual itu adalah harga pokok plus keuntungan. Nah, ini labanya 22,5. Berarti harga jualnya di dalam 392 ini termasuk itu artinya 122,5%. Ya, oke. Jadi kalau kita yang ditanya adalah laba dalam rupiah. Oke. Jadi gini. Laba itu sama juga dengan harga jual dikurang harga pokok. Nah, harga jualnya berapa? 392 ya. Nah, sekarang kita cari harga pokoknya dulu. Harga pokoknya berapa? Harga pokoknya itu ya, nyarinya adalah harga pokok itu 100%. Oke. Harga jualnya karena tadi ada laba 22,5%, berarti 22,5% ditambah 100 sama dengan 122,5. Kalau sudah masuk 122,5 itu ada harga 392, maka kalau 100% harganya adalah ini, tinggal kalikan aja. Oke, kita misalnya ini kita mundurkan 1 ya. Kita jadikan 1,225, berarti 100-nya menjadi 1.000. Kenapa? Karena kita menghilangkan koma di sini. Nah, ini kita kalikan dengan 392, kemudian dibagi dengan 1,225. Oke, hasilnya sama dengan, kita lihat, ini kita kalikan ini, ya, sama dengan 392 juta dibagi dengan 1.225, itu hasilnya adalah 320.000. Oke, 320.000, ya. Kemudian 320.000 ini apa? Harga pokoknya. Nah, yang dicarikan untungnya tadi ya, harga jualnya 392, harga pokoknya 320, berarti 392 dikurangin, ya oke, 392 dikurangin 320, sama dengan berapa? Sama dengan 72.000 keuntungannya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, ya soal berikutnya nomor 10. Sebuah toko memberikan potongan harga 45% dengan potongan tambahan 15%. Setelah potongan harga pertama, berapakah total potongan harga sebenarnya? Oke, ini kalau yang tidak tahu langsung aja dihitung dengan 45% ditambah 15% sama dengan 60%. Salah. Oke, jadi kita harus pakai cara ini ya. Kita lihat, potongan harga pertama adalah 45%, potongan harga kedua adalah 15%, kali 55%. 55% ini dari mana? 55% ini adalah dari 100% dikurangin harga potongan pertama tadi. Oke, gitu ya. Jadi 45% ditambah 15% dikalikan 55%. Ya, ini dulu kita hitung. 15% dikalikan 55% itu sama dengan berapa? Sama dengan 8,25%. Baru ditambah dengan 45%. Sama dengan berapa? 53,25%. Oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah, mana ini? Charlie. Oke. Iya. Itu tadi Sobat KIP semuanya. Soal-soal penalaran numerik.
ya untuk Anda di video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang mau ikut bimbingan di Ayo Lulus, silahkan hubungi nomor yang sudah saya sebutkan tadi, 8594724 47268588 ya, oke. Ya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Semoga Anda berhasil lulus seleksi Polri 2025 ini. See you the next video. Bye bye.